Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semua, untuk pelajaran IPS pada hari ini kita akan membahas tentang sektor pertanian di negara-negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya, mohon disimak penjelasan berikut ini dengan baik ya. Tahukah kamu, sektor pertanian itu merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang penting di Asia Tenggara. Sebagian besar negara-negara ASEAN itu merupakan negara agraris. Masih ingatkah kalian dengan negara agraris itu artinya apa ya? Nah, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya itu berprofesi sebagai petani. Selanjutnya, negara-negara anggota ASEAN yang termasuk negara agraris itu adalah Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, dan Myanmar. Inilah beberapa contoh negara anggota ASEAN yang termasuk di dalam negara agraris. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah negara Thailand. Negara Thailand yaitu merupakan negara dengan sumber pendapatan utamanya mayoritas sebagai petani di Thailand. Ya, artinya negara atau masyarakat Thailand tersebut sebagian besar adalah bertani. Bertani apa? Tentunya bertani padi. Kemudian, Thailand merupakan produsen beras pertama terbesar di dunia, mendapat julukan lumbung padi Asia Tenggara. Sumber pendapatan setelah padi yaitu karet. Hasil pertanian lain ada jagung, ada singkong, tebu, tembakau, yute, dan nanas. Itulah untuk negara Thailand. Kemudian negara selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam ini merupakan produsen beras kedua di dunia. Di bagian selatan membentang daratan rendah delta Sungai Mekong yang subur. Di Vietnam, sektor pertaniannya itu dikembangkan hingga berhasil menyerap sekitar 60% tenaga kerja. Kemudian, selain padi, Vietnam juga menghasilkan buah-buahan seperti sayur-sayuran, ubi jalar, jagung, teh, tebu, dan kopi. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja ini, sektor pertanian menguasai sekitar 80% ekonomi Kamboja. Lahan pertanian di Kamboja masih sedikit karena masih berupa hutan. Padi dihasilkan di daerah sepanjang Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Karet dihasilkan di daerah Plato Ratanokiri. Kemudian hasil pertanian lain yaitu jagung, lada, umbi-umbian, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Negara selanjutnya yaitu Laos. Mata pencaharian pokok penduduk Laos adalah pertanian. Lembah Sungai Mekong menjadi lahan pertanian yang potensial karena kesuburannya. Kemudian, hasil pertaniannya adalah padi, jagung, tembakau, kopi, kapas, dan buah jeruk. Itulah sektor pertanian dari negara Laos. Selanjutnya kita masuk negara berikutnya yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia, pertanian adalah sumber mata pencaharian 40% penduduk Malaysia. Tanaman pertanian berupa padi dan sayur.
Tanaman perkebunannya itu berupa kelapa sawit, karet, kelapa, lada hitam, dan nanas. Malaysia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Selanjutnya adalah negara Filipina. Padi merupakan tanaman pangan utama bagi pertanian Filipina. Pertanian Filipina dihasilkan di daerah Luzon Tengah, Pulau Fanay, Leyte, Samar, dan Mindanao. Di kota Los Banos atau Luzon Tengah didirikan International Rice Research Institute atau Pusat Penelitian Padi Internasional yang tujuannya adalah untuk menemukan bibit padi unggul. Kemudian, sektor pertanian di negara Myanmar. Hasil pertanian utama negara Myanmar adalah padi. Hasil pertanian lain selain padi yaitu teh, tembakau, tebu, sayur-sayuran, gandum, jagung, kapas, dan wijen. Hasil kehutannya berupa kayu jati dan kayu besi. Kemudian, Myanmar ini merupakan negara pengekspor kayu jati terbesar di dunia. Nah, itulah anak-anak semua penjelasan mengenai sektor pertanian di beberapa anggota ASEAN. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah dijelaskan bisa membantu kalian belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.